Yuk kita kerjain yuk. Ayo 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 ayo. Dari mana? Oh, ya. Woi, ikan saya tuh. Yuhu, asik ya lur. Ini baru namanya healing yang hakiki. Jauh dari kebisingan kota, suasana syahdu, angin sepoi-sepoi. Wih, strike. Rezeki emang gak kemana lur. Baru lempar umpan sebentar, senar pancing langsung ditarik. Ikannya lumayan gede nih, bisa buat lauk bakar-bakaran nanti ki lur. Aduh, bener tuh. Mana. Yuk kita kerjain yuk. Ayo 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 ayo. Dari mana? Oh, ya. Udah, selamat main. Dah, ember isi ikan hasil pancinganku malah dibawa kabur lur. Bocah. Sembarangan, banyak lagi. Lagi darah tinggi dikerjain bocah. Tiba-tiba muncul Simbah. Waduh mbah, kaget aku. Pripun mbah, minta tolong apa? Nenek mau kemana, Nek? Ambil lais ke hutan. Oh. Untuk nenek. Oh, ya, Nek. Walah, mau panen daun lais di hutan toh. Lur, daripada emosi mikirin ikan yang hilang, mending aku cari pahala bantu Simbah aja yo. Ayo mbah, Gudul siap kawal sampai hutan. Kau gak boleh dekat batang. Masuk hutan lagi kita lur, demi bantuin Simbah mencari harta karun hijau di tengah belantara. Masyarakat di sini menyebutnya tumbuhan lais atau pandan hutan. Sekilas memang mirip sama pandan biasa, tapi ukurannya jumbo dan teksturnya lebih keras lur. Aduh, tajam bener durinya lur. Baru mau pegang dikit, jari udah kayak ketusuk jarum. Di sepanjang tepi daun dan bagian tengahnya dipenuhi duri-duri kecil yang tajamnya minta ampun lur. Tanaman lais tumbuh liar dan subur di area hutan yang lembab, terutama di lahan-lahan gambut atau pinggiran rawa yang banyak airnya. Nah, sudah cukup sepertinya. Ayo, kita bawa pulang, Mbah. Tahap pertama, kita buang duri-duri tajam di pinggiran daun. Sekaligus kita pisahkan tulang keras di bagian tengahnya. Setelah bersih, lanjut ke sisi pembakaran. Tujuannya supaya daun jadi layu dan lentur. Jadi pas dianyam nanti nggak gampang patah atau robek. Belum selesai lur, masih harus dihajar lagi. Maksudnya daun yang sudah layu tadi perlu dipukul-pukul pakai bantuan alat pemukul kayu ini. Tujuannya biar seratnya makin pipih, halus dan makin mudah dibentuk. Habis itu kita mandikan lur, direndam dalam air selama kurang lebih 2 hari 2 malam. Proses ini penting banget lur, buat ngilangin sisa getah dan juga zat hijau daunnya. Terakhir, tinggal kita jemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Nah, lihat hasilnya lur. Daun yang tadinya hijau berduri
sekarang berubah jadi helaan serat berwarna putih bersih. Oh iya lur, serat-serat ini memang dibuat ukurannya berbeda-beda. Ada yang tipis seperti ini, ada juga yang buat untuk lebar. Tergantung mau dibuat bentukan anyaman seperti apa nantinya. Nek, ini udah kering, Nek. Kalau lihat tikar yang cantik dan halus kayak gini, mungkin kita nggak akan pernah menyangka yo kalau berasal dari tanaman liar penuh duri. Itulah lur, daun lais tidak hanya jadi primadona bagi masyarakat Sumatera, tapi juga Kalimantan dan daerah lain. Piye jamanmu lur? Dulu, daun lais adalah tameng utama masyarakat di tepian sungai. Jauh sebelum ada plastik, anyaman lais adalah satu-satunya wadah yang punya keistimewaan, yakni semakin basah justru semakin kuat. Bahkan di zaman perjuangan, tas dari daun lais jadi andalan untuk membawa bubuk mesiu karena seratnya sangat rapat dan mampu menahan rembesan air sungai. Makanya anyaman lais bukan cuma sekedar tikar, tapi bukti ketangguhan nenek moyang kita dalam menaklukkan kerasnya alam. Lur, sudah banyak loh hasil anyaman dari desa Simpang Tige, Kecamatan Simpang Renggiang di Belitung Timur ini. Bukan cuma tikar, ada berbagai pernak-pernik modern yang dijadikannya dengan anyaman lais. Jelas produk-produk lais jadi naik kelas lur. Aduh, nggak telaten saya. Yuk, ini buat aku yuk ya. Nggak kepake kan? Enggak kepake. Aku mau bikin makanan dulu, Nek. Iya. Ya? Ya. Yuk, aku tinggal dulu ya. Yuk, dari mana yuk? Ini habis ngambil singkong Buat apaan singkong? buat direbus lah. Itu apaan, Dul? Ini daun pandan hutan. Lais. Lais untuk apaan itu? Ah, ada aja. Yuk, singkong kalau cuma buat direbus mah nggak asik yuk. Mending buat inovasi masakan yuk. Oh gitu. Masak apa tuh? Ada aja lah. Tapi asal bantuin ya. Oke, ayo dah. Ya, yuk. Yuk. Boleh. Nah, pas banget lur. Untung bisa ketemu Ayu Vira. Singkong yang dia bawa mau aku jadikan paduan dengan daun lais yang kudapat dari anyaman tadi. Lur, pertama-tama kita kupas dulu singkongnya ini. Selagi aku mengupas singkong, Bu Vira yang memotong-motong daun lais jadi ukuran yang pas. Daun lais ini rencananya bakal jadi pembungkus dari isian singkongnya nanti lur. Lanjut, singkong yang sudah dikupas tinggal diparut sampai halus. Untung kamu bawa singkongnya banyak yuk, jadi bisa bikin yang banyak biar makin kenyang. Biar makin menyala, bantu bikin dulu pewarna alami tambahan dari daun pandan ini ya yuk. Daun pandan cukup dipotong-potong lalu dihancurkan dengan cara seperti ini. Daun pandan yang sudah hancur dari serat-seratnya ini akan mengeluarkan warna hijau dan aroma pandan yang wangi. Yuk, pewarnanya udah jadi yuk. Udah nih, mau dipakai sekarang. Yaudah sini yuk. Ya. Nggak tahu pisangnya dikupas sekalian. Baiklah, Dul. Pewarna alami pandan yang sudah jadi tinggal dicampurkan lur ke parutan singkongnya ini. Gak cuma satu warna, ada 3 warna yang aku buat biar makin menarik lur.
Gak lupa, ada pisang yang dipotong untuk jadi isiannya nanti. Biar gak makin penasaran, langsung aja Lur, kita bungkus parutan singkong warna-warni ini dengan daun lais. Ratakan terlebih dulu parutan singkong di atas daun seperti ini. Baru taruh potongan pisang di atasnya. Dan tinggal bungkus memutar seperti ini Lur. Terakhir, tinggal ikat dengan kuat supaya isi parutan singkongnya gak bocor keluar. Hari ini aku dan Yuk Vira mau bikin lemet singkong dengan bungkusan dari daun lais ini Lur. Ayo Yuk Vira, bantu buatkan juga yang banyak. Karena masih keluarga tanaman pandan, daun lais masih cocok kok untuk dijadikan bungkus makanan yo. Lanjut, kukus semua bungkusan lemet singkong ini sampai benar-benar matang. Gak perlu waktu lama kok Lur. Biasanya sekitar 15-20 menit lemet singkongnya sudah siap untuk disantap. Wih, ini dia rainbow lemet singkong bungkus daun lais ala si gundul. Sudah jadi Lur. Habis capek-capek ngolah serat, sekarang saatnya kita icip-icip hasil bumi bareng Ayu Vira. Gimana rasanya? Enak banget kan? Enak banget. Enak banget warnanya. Sensasi manisnya dia nggak terlalu manis, ada sedikit gurihnya, dan rasa pisangnya asam asinnya juga dapat. Nyampe yuk, kita cari. Ah, ada pohonnya sini kah? Ada sini yuk. Yo. Ini dia, pohon tunggu-tunggu Jandul. Oh ini. Nah ini dia. Kamu yang manjat ya. Kan Oh. sampai dapat. Ya. Hati-hati. Ya. Bapak mau cari kayu api dulu ya. Oh ya Pak. Oke, lanjutin. Akhirnya kami menemukan pohon tungi-tungi. Aku membantu mencarikan kidu di dalam batangnya. Uniknya, ciri-ciri pohon yang berisi kidu bukanlah pohon yang mati, melainkan pohon yang masih tumbuh dan terdapat sedikit bekas kotoran kidu yang menempel di pohonnya. Beda kidu dari pohon tungi-tungi adalah ukuran badannya yang dapat mencapai sebesar ibu jari orang dewasa dibandingkan kidu dari pohon lainnya. Rasa kidu terasa segar, sepintas rasanya mirip dengan rasa daging udang. Di ujung kepala kidu terdapat seperti tanduk yang keras. Tanduk ini dapat mencapit dan digunakan untuk mempertahankan diri. Di desa Regaji, Kecamatan Tiga Panah Karo, ulat pohon tungi-tungi atau yang disebut juga kidu biasa dijadikan olahan masakan. Paling sering, kidu dijadikan arsik atau digoreng dan dimakan sebagai lauk. Oleh warga setempat, ulat ini dipercaya berkhasiat meningkatkan stamina tubuh karena kidu telah memakan daun tungi-tungi. Nah, sekarang aku akan membuat kue dengan tambahan kidu. Setelah dicuci, kidu ditiriskan terlebih dahulu agar ketika dicampur, kidu terasa enak. Kidu kulumuri dulu dengan bumbu, lalu kidu siap untuk disangrai. Oke, Jandul. Biar aku yang goreng, kamu bantuin ibu sana buat adonan itu. Oh, ya Pak. Ya.
Proses sangrai ini dapat mengeringkan Kidu. Aroma bawang putih meresap ke dalam Kidu hingga menyebar ke aroma wangi yang menggoda. Kandungan protein yang tinggi pada Kidu membuat Kidu digemari oleh warga. Kue talam asin biasanya dibuat dengan warna yang beragam. Agar lebih cantik, kue talam buatan kami kali ini juga akan dibuat berwarna. Ibu Saryati menggunakan pewarna alami, yaitu warna merah dari buah bit. Pertama-tama, buah bit diparut terlebih dahulu. Hasil parutan diberi sedikit air, kemudian diperah. Warna merah akan keluar. Pewarna ini nantinya akan dicampurkan ke dalam adonan. Bu, ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Dul. Bikin adonannya itu. Oh, ya, Bu. Aku membantu Ibu Saryati untuk membuat adonan. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain tepung beras, tepung tapioka, gula, sedikit garam, dan juga santan. Semua bahan tersebut dimasukkan satu persatu dan diadon hingga tercampur merata. Yang kental aja, Bu. Ini gini Jul. Oh, ya, Pak. Ya. Kidu yang sudah disangrai dimasukkan ke dalam adonan. Adonan kubagi menjadi dua. Saping di atas talak. Namun sebelumnya, Kidu haruslah dipotong kecil-kecil terlebih dahulu. Hal ini karena capit pada Kidu haruslah dibuang. Saat adonan sudah siap, adonan dimasukkan ke dalam cetakan kue. Di atasnya dibubuhkan potongan Kidu. Agar lebih terlihat cantik, potongan cabai berwarna merah dan juga hijau ditambahkan di atas adonan. Ini saya kukus dulu ya, Bu, ya. Satu persatu kue talam aku kukus. Tak butuh waktu lama, kue talam pun matang. Kurang lebih selama 15 hingga 25 menit kue talam telah matang. Akhirnya, kue talam pun jadi. Mari, Pak, dicicip, Pak. Ambil atas dulu. Coba, enak ya? Nah, mari. Tampilan kue yang berwarna merah muda dan juga putih menambah daya tarik tersendiri. Jika biasanya kue talam asin ditambahkan abon, namun kali ini Kidulah yang menjadi penggantinya. Cantiknya kue talam asin ini membuatku tak sabar memakannya. Rasa santan yang gurih, terasa nikmat di lidah. Ditambah rasa asin dari Kidu membuat kue talam menjadi istimewa. Gitu ya, enggak lah. Ya, halo. Halo Bang Chef Ojan. Gimana kabar kau Bang Horas? Sibuk kali ya Bang. Resto hotel. Jadi gimana nih? Apa cerita? Coba Bang Chef, Nah, aku kasih tantangan.
Oh, Abang apaan Chef tuh? masak di luar resto atau hotel. Oh gitu. Ah, siap kali lah bang. Kalau Bang Chef masak di luar, aku nanti memasakin Bang Chef masakan ala hutan. Pakai teknik bushcraft. Oh gitu. Berani nggak? Wah, nggak ada yang takut bang. Siap lah, aku tantangin abang lah. Aku balas tantangan abang. Oke. Horas bah, kali ini aku lagi ada di Medan lur. Aku mau bikin yang berbeda. Kalau aku masak sendiri, itu udah biasa. Ya, terima kasih ya. Yuk, oke bang. Yuk, Horas. Oke lur, tantangan sudah diterima oleh Chef Ojan. Aku pun siap-siap dulu untuk masuk hutan. Wah, tantanganku seperti direspon serius nih sama Chef. Dia langsung bergegas menuju pasar lur. Bu, mau beli bumbu? Iya, cabenya, bumbunya. Aku makin penasaran. Kira-kira Chef mau masak apa yo? Karena melihat bambu, aku langsung terpikirkan untuk memasak menggunakan bambu. Bambu yang kubutuhkan yang masih muda, berwarna kehijauan dengan ruas-ruas yang lumayan panjang. Nih lur, siapa bilang untuk memotong bambu harus menggunakan parang? Pakai pisau sekecil ini pun bisa loh lur. Bambu sudah aman. Sekalian nih, bambu-bambu kecil dan kering kukumpulkan untuk membuat api. Sekarang tinggal kita pilih lokasi untuk memasak yo. Setelah menentukan lokasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat perapian lur. Seru dulu bambu tipis-tipis, lalu kita gunakan flintstone atau disebut juga batu api. Api pun langsung menyalakan lur. Sekarang tinggal dijaga saja supaya api tidak padam. Kalau kita tidak menemukan sungai, gak usah khawatir lur. Di dalam bambu pun biasanya tersimpan air. Karena bambu merupakan tanaman hidrologis yang mampu mengikat air dari tanah. Air sudah ada. Sekarang saatnya membuat wajan atau panci dari alam. Kita pakai bambu lagi aja untuk memasaknya. Tinggal kita belah salah satu sisinya sesuai dengan yang kita perlukan. Nah, jadi toh lur, mudah toh. Tinggal dicuci pakai air sedikit, jadi deh panci atau wajan ala bushcraft. Alat untuk memasak sudah siap semua. Sekarang saatnya kita cari apa aja yang bisa kita olah lur. Oh, menu yang mau dibikin chef ini adalah manuk napi nadar. Salah satu masakan tradisional khas Batak. Biasanya dihidangkan pada pesta adat tertentu. Ternyata bener lur, chef masak di luar kitchen. Aku juga mau nunjukin aksiku memasak di hutan. Air yang sudah kudidihkan tadi langsung dituang ke dalam wajan dari bambu. Selanjutnya kita masukkan daun pakis terlebih dahulu. Pertama, memotong 4 bagian dari ayam. Untuk menghilangkan bulu yang masih menempel pada ayam, maka akan dibakar terlebih dahulu. Selain itu, bisa juga untuk menambah aroma bakar pada ayam. Gak usah lama-lama. Ketika warna ayam sudah mulai berubah, bisa langsung diangkat yo. Selanjutnya, kita haluskan bumbu-bumbu.
cabai merah, cabai rawit, sekalian garam untuk memudahkan menghaluskan cabai. Sudah mulai halus, baru bawang merah dan bawang putih dimasukkan. Perbandingannya 50-50 ya lur. Ketumbar dan kemiri jangan lupa sebelum diulek digongseng dulu yo, agar aroma rempahnya lebih terasa, dan jika ingin disimpan lama pun bisa lho lur. Barulah lanjut diulek sampai halus. Yang nggak boleh ketinggalan andaliman, ikut diluk juga ya lur. Jahe, lengkuas dan kunyit pun tidak luput untuk dihaluskan. Bumbu napi nadar pun selesai. Ares pisang dipotong tipis-tipis yo, agar lebih cepat mateng. Untuk menambah aromanya, bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit sudah kusiapkan sebelum masuk hutan. Sambil menunggu mendidih, kita olah dulu lipannya ya lur. Karena yang kudapat ukurannya tidak terlalu besar, lipannya ditusuk dahulu, lalu dibakar yo. Gunanya untuk menghilangkan racun yang ada di dalam tubuh lipan. Selain itu juga bisa menambah cita rasa bakar pada makananku dan terasa semakin gurih. Gak usah gosong-gosong ya bakar lipannya. Sing penting udah kering, tinggal dimasukkan ke dalam cahutan yang sedang kumasak. Untuk manuk napi nadar, ayam yang digunakan harus dibakar terlebih dulu lur. Bikin lagi aja bumbu untuk baluran ayamnya. Sederhana kok, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe dan garam. Bumbu inilah yang akan dibalur pada ayam sebelum dibakar. Balur ayam dan siap untuk dibakar. Waduh, bahaya lur, wanginya gak nahan. Sambil menunggu ayamnya setengah matang, kita tumis bumbu napi nadarnya. Jangan lupa siapkan asam cikala. Sudah mulai wangi bumbunya, masukkan air secukupnya, masukkan juga asam cikala. Barulah ayam yang sudah dibakar dimasukkan ke dalam bumbu napi nadar untuk dimasak. Biarkan hingga air menyerap dalam ayam dan bumbu napi nadarnya menjadi kering. Sentuhan terakhir yang gak boleh ketinggalan, kecombrang dimasukkan terakhir ke dalam tumisan napi nadar yo. Pasti pada kepo kan hasilnya gimana? Sabar yo. Dan cahutan pun siap untuk diadu dengan manuk napi nadar Chef Ojan. Kita lihat siapa yang benar-benar enak masakannya. Yang pertama, cicipin masakanku dong, mumpung masih panas-panas nih. Wah, ini mah rasa udang. Jadi nggak ngira kan? Kalau Bener, kelabang asli, itu rasa udang. Ini mantap banget. Ya toh, enak Chef. Dibilangin gak percaya sih. Pokoknya yang aku masakin enak dan menyehatkan. Sekarang kita coba masakan Chef Ojan yo. Kayak mana itu manuk napi nadar? Mantap kali bang. Wangi ya. Oke Chef, masakan kita sama-sama enak nih. Berarti salut aku sama Chef Ojan. Walaupun Chef memasaknya bukan di kitchen, masakannya tetap enak kok. Awas, jangan pada ngiler nontonnya yo.
Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Piye lur, aku sudah seperti pelaut belum? Sebenarnya, aku habis pulang mencari ikan bersama para nelayan dari Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, lur. Laut sekitar desa iki punya produksi ikan konya yang lumayan banyak loh. Makanya ikan ini jadi salah satu andalan warga, baik untuk konsumsi ataupun dijual kembali. Dol, ini ketolong mau dia antar di UKM. Oh, semua? Iya, semuanya. Oh iya. Bantu angkat. Bang, betul. Endul, dari mana Endul? Oh, dari cari ikan deh. Boleh nih bikin ikan bakar? Ah, ini kan mau aku start ke UMKM. Boleh lah, 2-3 ekor aja. Aduh, beneran ini mau ke UMKM. Emang mau dimasak apa sih? Mau masak ikan bakar? Ah, kalau cuma ikan bakar aja. Ntar, aku antar deh. Aku start ke UMKM dulu. Siapin dulu aja bumbu-bumbunya. Boleh lah. Udah, tinggal dulu ya. Iya. Lur, ikan konya ini di daerah lain juga dikenal dengan nama ikan kakak tua. Banyak yang menyangka bahwa ikan ini dilindungi, tapi tidak dilindungi kok lur. Hanya saja ikan ini berperan penting dalam memelihara ekosistem bawah laut. Untuk itu, penangkapannya pun sebaiknya dalam jumlah kecil saja yo. Ikan-ikan ini mau diolah jadi jabu-jabu lur. Ayo, kalian tahu ndak apa itu jabu-jabu? Penasaran toh? Nanti aku ajak kalian intip cara pembuatannya yo lur. Selanjutnya, aku menyiapkan batok kelapa untuk dibakar dan dijadikan arang. Soalnya setelah dibersihkan ikan-ikan ini harus diasap terlebih dahulu lur. Gunanya untuk mematangkan dan melembutkan daging agar lebih mudah diolah. Selain itu, dengan diasapi, ikan dijamin akan harum banget. Jadi, nanti jabu-jabunya akan punya aroma yang khas. Sedap. Ini dia lur, UMKM jabu-jabu ikan konyanya. Jabu-jabu adalah olahan sejenis abon asal Sulawesi Selatan lur. Ada berbagai macam jenis jabu-jabu. Salah satunya ya jabu-jabu ikan konya ini lur. Yuk kita ikutin cara membuatnya. Ikan yang telah aku bakar tadi selanjutnya disuwir-suwir sambil dipisahkan dari kulit dan tulangnya. Ikan kemudian ditumbuk hingga halus banget. Namun ketika setengah halus, ikan diperiksa dulu lur untuk memastikan tidak ada tulang yang terbawa. Lalu ikan ditumbuk lagi hingga benar-benar halus. Ikan ini nantinya akan dimasak bersama bumbu dan bahan lainnya. Bumbu yang digunakan cukup beragam lur. Ada lada, lengkuas, dan cabai yang dihaluskan. Kemudian tambahkan bawang merah dan bawang putih. Jangan lupa garamnya lur. Selain bumbu, bahan yang penting dalam olahan jabu-jabu adalah santan. Inilah yang membedakan cita rasa abon dan jabu-jabu. Tambahan santan menambah cita rasa gurih yang khas lur.
Santan lalu dimasak bersama bumbu halus hingga mengental. Kemudian masukkan jabu-jabu dan masak hingga kering. Tekstur jabu-jabu berbeda dengan abon, Lur. Kalau abon biasanya agak berserat dan kasar. Jabu-jabu biasanya sangat halus. Makanya saat dimasak, ibu-ibu tidak menggunakan centong atau spatula, melainkan batok kelapa seperti ini. Selain untuk mengaduk dan mencampurkan bumbu, batok kelapa juga berfungsi untuk menghaluskan jabu-jabunya, Lur. Terakhir, jabu-jabu yang sudah kering dikemas dalam kemasan kedap udara seperti ini. Jabu-jabu biasanya bisa bertahan hingga 6 bulan, Lur. Tapi ku jamin tidak sampai 1 minggu pasti sudah ludes. Soalnya oleh-oleh khas Kabupaten Baru ini nikmat banget kalau disantap sama nasi panas. Lur, aku janjian sama Andi Mirna mau masak. Tadi sih janjinya aku mau bawa ikan bakar, tapi kebetulan aku dapat jabu-jabu ikan konya. Kayak enak yo kalau ditambahkan ke olahan kali ini. Nih, aku udah bawa jabu-jabu nih. Ikan bakarnya nggak ada, udah dibuat jabu-jabu. Nih, masaknya bumbunya udah sampai mana? Baru potong dagingnya nih. Oh, yaudah lanjutin. Aku tak buat adonan mie titi dulu. Iya, Ndol. Biar makin sedap dan bergizi, Di Mirna juga menambahkan protein hewani seperti daging ayam, udang, dan baksonya. Walah, makin berisi ki perutku, makan lagi. Kalau aku menyiapkan adonan mie titinya, Lur. Campurkan tepung terigu, jabu-jabu ikan konya, dan sedikit tepung tapioka. Jika sudah rata, tambahkan telur. Selanjutnya, tambahkan sedikit air dan uleni adonan hingga kalis. Setelah adonan kalis, aku tambahkan pewarna agar adonan makin apik. Kalau masakannya cantik kan, makin menambah selera makan toh, Lur. Kemudian, siapkan alat penggiling mie. Pipihkan adonan hingga tipis. Lakukan proses ini secara berulang hingga adonan tipis dan rata. Kemudian potong adonan menggunakan cetakan mie. Sambil menungguku, Di Mirna memasak kuah mie titinya. Tumis bumbu halus hingga matang. Kemudian tuangkan air dan aduk rata. Masukkan potongan ayam, udang, dan baksonya. Lalu tambahkan wortel. Kuah mie titi biasanya punya tekstur yang kental. Makanya Di Mirna menambahkan tepung maizena yang telah dicairkan dengan air. Kuah mie titi terkenal akan rasanya yang gurih, terutama cita rasa telur yang menambah nikmatnya kuah mie titi. Setelah kuah mengental, tambahkan potongan sawi dan masak hingga matang. Nih, kuahnya udah matang belum? Udah nih, tinggal tambah bumbu aja. Oh udah, tinggal aja biar aku yang lanjutin. Oh iya, Ndol. Makasih, Ndol. Ini sih udah matang, Lur. Tinggal tambah lada dan garam. Kuah sudah siap disajikan deh. Tambahkan juga perasan jeruk nipis yo. Nah, kuahnya sudah matang. Sekarang aku mau menggoreng mie titinya dulu ya, Lur. Mie titi memang tidak direbus, melainkan langsung digoreng hingga menghasilkan tekstur mie yang renyah. Unik toh, Lur? Agar mie tidak mudah hancur dan terpencar, gunakan saringan sebagai wadah menggorengnya. Kemudian celupkan dalam minyak panas. Saringan ini
juga berfungsi membentuk mie agar punya bentuk yang cantik seperti ini lur. Jika mie sudah mengeras, lepaskan dari saringan dan goreng hingga semua bagian mie matang merata. Aromanya gurih, umami. Yuk, nih udah lapar toh. Langsung aja kita cobain. Lur, mie titi buatanku dan Dimirna ini dijamin tidak ada lawan. Rasanya gurih banget. Apalagi adonan mie-nya punya aroma dan cita rasa yang khas dari campuran jabu-jabu konyanya. Kuahnya yang lembut berpadu ciamik lur dengan garing renyahnya mie titi. Walah, ini sih bisa jadi sajian favoritku kalau lagi datang ke Sulawesi Selatan lur.